Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam dunia pendidikan, kita sering mendengar istilah pandai dan tidak pandai atau bodoh. Kadang keadaan ini sering disalahartikan dengan suatu indeks prestasi atau kadang ini disebut dengan ranking. Tentunya kepandaian di sini tidak serta-merta itu kepandaian yang sifatnya akademis semata. Karena seperti yang kita tahu bahwa di dalam otak kita itu terbagi dalam dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kiri itu cenderung berpikir tentang IQ atau intelektual. Sedangkan otak kanan itu berpikirnya tentang emosional. Yang perlu kita ingat bahwa 80% orang yang berhasil itu tidak ditentukan oleh kecerdasan intelektual atau akademis. Tapi rata-rata yang mereka dapatkan adalah karena kecerdasan emosional. Cuma kalian pintar matematika, pintar fisika, dan lain sebagainya. Juara olimpiade mungkin. Tapi di dalam emosional kalian itu merasa tertekan, merasa depresi, merasa stres, dan lain sebagainya. Ini tentu akan kembali kepada pokok pembahasan, yaitu tentang ketidakberhasilan tadi. Bahkan ada seorang psikolog dari Inggris yang cukup terkenal, namanya adalah Tony Bouchard, mengungkapkan dari hasil penelitiannya bahwa ketika seorang bayi lahir, jumlah sel sarafnya sudah mencapai 1 triliun. 1 triliun sel saraf itu terbagi menjadi 2, yaitu 100 miliar sel saraf untuk berpikir, sedangkan 900 miliar sisanya bertugas memberi nutrisi atau mensuplai makanan kepadanya. Profesor Einstein, seorang psikolog yang lain, juga memaparkan bahwa jika 1 dari 100 miliar sel saraf itu diambil, ia bisa menciptakan 20.000 connection di dalam otak kita. Sekarang, mari kita berhitung. Kalau 1 sel saraf saja bisa menciptakan 20.000 connection atau 20 kilobyte, berapa kilobyte yang bisa diciptakan oleh memori otak yang kita miliki, yang jumlahnya adalah 100 miliar sel saraf itu? Jadi apakah kita masih menganggap bahwa kita tidak memiliki dasar dari kemampuan tersebut? Jika pada kenyataannya kita memiliki potensi kecerdasan yang sebenarnya demikian besar, kenapa di luar sana masih ada orang-orang yang menganggap bahwa dirinya tidak beruntung, dirinya bodoh, atau hal-hal yang lain yang sifatnya adalah negatif? Yang pertama, coba cek kualitas lingkungan yang kalian miliki.
Apakah kecenderungannya itu bersifat negatif atau ada tekanan-tekanan yang sifatnya ke arah hal-hal yang pesimistis atau yang lainnya? Atau mungkin ada target-target yang sebenarnya tidak diperlukan untuk mencapai suatu kecerdasan tersebut. Karena pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kemampuan yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, dan itu adalah menjadi uniqueness. Karena sejatinya orang yang berhasil adalah orang yang mampu menyelesaikan suatu problem. Bukan karena dia memiliki kemampuan ini dan itu, bukan. Tapi problem kebanyakan orang itu apa dan dia bisa menyelesaikan, itulah yang sebenarnya cenderung memiliki keberhasilan di dalam dunia ini. Coba kalian lihat Google. Google itu kan memberikan suatu problem solving tentang informasi. Orang yang seharusnya menanyakan jalan itu harus turun dan menanyakan kepada orang yang ada di pinggir jalan. Lalu bagaimana jika itu terjadi di malam hari? Google memberikan solusi dengan Google Map. Lalu ada lagi YouTube misalnya, dia memberikan informasi berbasis gambar video. Terus ada lagi Facebook, dia memberikan solusi atau informasi terkait dengan relation atau koneksi antar person. Lah kenapa mereka bisa besar? Ya karena itu mereka memberikan problem solving. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan jumlah neuron yang sama. Jika mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Intinya kan seperti itu. 1 triliun sel saraf dengan kemampuan yang seperti tadi, jika dikalikan dengan 100 miliar atau sekitar 10 pangkat 21 kilobit, siapapun orang tua kita, baik berpendidikan maupun tidak, kita terlahir dengan jumlah neuron yang sama. Maka Anda memiliki sebuah komputer yang paling canggih sekalipun, dengan memori tertinggi, dengan CPU tertinggi, dengan VGA terbaik misalnya. Apakah memiliki koneksi atau jumlah kilobit yang seperti itu? Tentunya tidak. Artinya manusia itu lebih memiliki kemampuan yang sangat tinggi dibandingkan dengan sebuah komputer. Akan tetapi terkadang memori-memori ini itu setelah mereka ambil, mereka simpan itu di alam bawah sadar atau berada di otak ketiga atau otak kecil. Dan ini jika berhasil dibongkar, maka sekitar 80% lebih itu kekuatan emosional manusia itu berada di ranah tersebut. Kita sering lupa, kita sering mengabaikan tentang fakta penciptaan yang luar biasa ini. Padahal di dalam diri kita sendiri, di dalam diri anak dan juga bayi, terdapat apa yang disebut dengan biokomputer. Biokomputer ini adalah istilah lain dari otak. Otak manusia ini memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa. Di dalam suatu penelitian, Albert Einstein, seorang yang dianggap paling jenius di dunia hingga abad ini, diketahui baru menggunakan tidak lebih dari 15% potensi otaknya.
Padahal ia memiliki IQ di atas 220. Dan berdasarkan cerita di sekolahnya, dia termasuk orang yang tidak bagus dalam sisi akademis. Tetapi dengan IQ segitu menunjukkan bahwa Einstein itu adalah orang yang super jenius. Meski ia baru menggunakan berapa persen, tidak ada 15% dari potensi otak yang dimiliki. Bagaimana dengan orang yang lain yang rata-rata jauh di bawah itu penggunaan otaknya? Menurut pakar, kebanyakan orang baru menggunakan 0,5% potensi dari otak mereka. Ini tentu menjadi suatu renungan bagi kita. Sebab di dalam Islam, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur. Tapi syukur sendiri itu bukan tentang ucapan. Syukur sendiri adalah tentang rasa. Rasa bagaimana kita bersikap. Bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini, semuanya itu sudah memiliki garis. Nah, apa yang digariskan? Tentunya itu mengacu pada kodok dan kodar. Ada suatu peristiwa yang bisa diubah dan ada peristiwa yang tidak bisa diubah. Karena di dalam Al-Quran sendiri menerangkan bahwa Dia atau Tuhan akan mengabulkan doa dari hambanya yang mau mengusahakan, dan Tuhan akan memberi kepada siapa yang mau berdoa. Seperti itu. Seperti itu. Semoga kita bisa sedikit merenungkan tentang kekuatan dasar yang sebenarnya kita miliki, dan setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.